Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar kembali bersama untuk materi ekonomi mikro yang pada fokus hari ini kita akan membahas mengenai keunggulan absolut dan komparatif. Nah, apa saja yang dimaksud dengan pengertian ini dan apa hubungannya dengan kondisi ekonomi saat ini? Semoga video ini nanti dapat memberikan gambaran kita bersama ya, untuk dapat lebih memahami tentang kondisi ekonomi dan kita belajar menjadi analis di bidang ekonomi. Jadi pada awalnya kita mengenal dengan absolute advantage theory dulu. Nah, kita belajar tentang teorinya dulu. Kita berasumsi dulu untuk teori komparatif ini. Asumsinya ada dua negara yang saling berdagang. Nah, kita fokus ya, biar nanti bisa dibayangkan. Misalkan negara X dan Y, hanya ada dua barang yang dapat dihasilkan. Jadi kita anggap tuh misalkan hanya ada dua barang saja. Nah, dalam menghasilkan barang tersebut hanya ada satu input. Nah, input itu masukannya ya, yang dipergunakan yaitu tenaga kerja dengan asumsi tenaga kerja ini dalam suatu negara bersifat homogen atau mempunyai mobilitas yang sempurna untuk antar negara tingkat immobile. Nah, jadi misalkan negara kita dengan negara tetangga ini masing-masing memiliki sumber daya kan? Kita dengan sumber daya alam, kemudian negara tetangga dengan sumber daya pariwisata. Nah, jadi punya keunggulan masing-masing yang bisa di-compare. Nah, dan kita mengasumsikan hanya ada satu tenaga kerja, hanya satu untuk memobilisasi kedua negara tersebut dalam menjalankan perdagangannya, baik berupa pariwisata atau di bidang sumber daya. Nah, pada lanjutannya ya, teorinya tuh begini teorinya. Jadi tadi itu asumsi awal bahwa memang kita ini negara yang saling berhubungan, saling membutuhkan antara negara yang satu dengan yang lain. Nah, suatu negara itu mengkhususkan diri seharusnya untuk spesialisasi dalam menghasilkan barang. Sehingga apa? Negara itu akan menjadi negara yang absolut. Absolut itu artinya satu-satunya negara yang bisa menghasilkan produk tersebut dengan kualitas yang baik. Kalau misalkan negara Amerika dengan negara Rusia, nah, sama-sama bisa memproduksi pesawat tempur atau senjata. Nah, kita bisa menganggap itu sebuah yang compare atau komparatif. Tetapi kalau misalkan hanya ada satu negara yang bisa memproduksi senjata nuklir, nah tidak ada negara lain yang bisa membuatnya, maka akan menjadi sebuah negara yang absolut. Atau kalau dalam perdagangan yang absolut, kita bisa menjual barang itu lebih murah dengan penjual lain, tetapi dengan kualitas yang sama. Ya, maka kita bisa menamakan diri kita sebagai sebuah keunggulan yang absolut. Nah, itu gambaran yang absolut dan komparatif. Nah, ini kita ngambil contoh ya, dengan contoh yang real. Nah, sebagai contoh Indonesia dan Malaysia ya sama-sama bisa memproduksi kopi dan timah. Ya. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dengan biaya murah. Nah, tapi tidak bisa memproduksi timah. Nah, sebaliknya Malaysia mampu memproduksi timah secara efisien dengan biaya murah, tapi sebaliknya tidak bisa memproduksi kopi. Nah, jadi mempunyai keunggulan masing-masing ya.
Gambarannya sudah jelas? Nah, dengan demikian Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia keunggulan komparatif dalam produksi timah. Nah, jadi ada keunggulan sendiri-sendiri ya. Jadi akan terjadi perdagangan yang saling menguntungkan apabila Indonesia dan Malaysia bertukar komoditas ya, saling membutuhkan ya, pada akhirnya. Nah, ini ada keunggulan absolut. Contoh keunggulan absolut untuk petani dan peternak. Nah, peternak dapat menghasilkan 1 kilo kentang dalam waktu 8 jam. Ya, coba saudara bayangkan sekali lagi. 1 kilo kentang dalam waktu 8 jam. Sedangkan petani membutuhkan waktu 10 jam. Nah, sudah ada perbedaan kan di sini? Ya. Dalam memproduksi 1 kilo, peternak itu bisa 8 jam, petani butuh waktu 10 jam. Nah, untuk peternak mampu menghasilkan 1 kilo daging dalam waktu 1 jam, petani butuh waktu 20 jam. Artinya pada saat memproduksi daging maksudnya itu. Peternak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kentang dan daging. Nah, jadi dia unggul jauh ya. Unggul jauh dalam hal produksi. Nah, ini gambarannya sudah jelas kan? Jadi sama-sama bisa memproduksi. Tetapi kecepatan produksinya lebih bagus dibandingkan tempat lain, maka kita bisa dikatakan memiliki keunggulan yang absolut. Nah, kita masuk ke teori berikutnya. Saat terjadinya perdagangan, masing-masing negara mempunyai keunggulan absolut yang berbeda-beda. Nah, harga internasional harus saling menguntungkan. Nah, ini kita ngambil contoh pada negara X dan Y. Tabel biaya produksi per unit barang. Nah, kita lihat dulu nih. Negara X dan Y mampu memproduksi ya untuk barang A negara X mampu memproduksi 5. Negara Y 6. Jadi lebih unggul negara Y, ya kan? Kemudian untuk barang B, negara X lebih unggul dibandingkan negara Y. Nah, jadi masing-masing negara memiliki keunggulan ya. Cuman di sini negara X memiliki keunggulan lebih bagus dibandingkan negara Y dalam memproduksi suatu barang B. Kalau barang A kan cuman unggul tipis 1 poin aja tuh Y-nya. Tapi untuk negara B, untuk barang B, negara X lebih unggul 2 poin. Nah, jadi lebih bagus negara X dalam memproduksi barang B. Nah, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa ya negara X ini tidak jelek-jelek banget ya dalam memproduksi, walaupun kalah tapi hanya 1 poin. Nah, tapi dia menang 2 poin untuk memproduksi barang yang lain. Nah, ini penjelasan tadi, kita lewatin aja. Pada teori komparatif menurut David Ricardo ya. Jadi yang terkenal untuk teori komparatif itu biasanya David Ricardo dan Adam Smith. Nah, kita lihat dari Ricardo dulu. Teori ini menyempurnakan teori dari Adam Smith untuk negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut. Menurut Adam Smith, kalau yang tidak memiliki keunggulan absolut itu nggak bisa berdagang, ya, artinya ya udah kalah aja gitu loh. Tapi kalau menurut David Ricardo, apabila negara itu tidak memiliki keunggulan absolut, masih dapat dimungkinkan mereka dapat saling berdagang karena memang kita ini simbiosis mutualisme ya, walaupun kita ini antar manusia, antar negara, tetapi juga
negara itu ada keunggulan unik yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Kemudian kritik terhadap Adam Smith dari teorinya Ricardo ini, suatu negara berspesialisasi karena negara itu maju gitu loh. Negara maju yang kita ketahui saat ini ya negara-negara yang ada di Eropa, misalkan Amerika, enggak Eropa ya Amerika, kemudian Rusia. Mereka sudah cukup maju dalam bidang teknologi maupun persenjataan. Nah, kalau negara sudah maju itu kan diibaratkan efisien dalam memproduksi perdagangan. Nah, menurut Ricardo, negara itu masih bisa berdagang sebenarnya selama masing-masing negara itu mempunyai keunggulan komparatif. Maka untuk itu, apabila saudara ingin dibutuhkan oleh perusahaan lain dalam bidang sumber daya ataupun hal yang lain, saudara harus mempunyai keunggulan komparatif. Sama-sama bisa memproduksi, tetapi punya keunggulan yang paling tidak itu lebih baiklah dibandingkan perusahaan lain atau bisnis lain. Nah, kita skip, ini gambaran tadi ya. Jadi kalau melihat dari rasio yang telah dijelaskan tadi ya, artinya kita berdagang atau tidak intinya itu. Kalau misalkan ya hitung-hitungan tadi itu lebih enak kalau kita jelaskan di kelas ya. Tetapi kesimpulan dari teori yang saya sampaikan tadi, apabila secara hitung-hitungan di atas kertas kita ini tidak memiliki keunggulan komparatif ataupun absolut, kira-kira kita ini diputuskan berdagang atau tidak? Ya jawabannya tetap berdagang. Apapun yang terjadi, mungkin secara hitungan di atas kertas kita ini tidak mampu atau mungkin ya intinya banyak yang menjual komoditas yang sama dengan kita, ya. Ya kita yakin saja dengan prinsip bahwa kerjakan saja gitu loh. Karena ya kita kembali lagi ke konsep rezeki yang tidak akan tertukar. Nah, kalau secara hitung-hitungan ekonomi mungkin kita tidak dapat ya, tetapi kalau hitung-hitungan di apa namanya? Ilmu langit ya pasti saudara kerjakan saja gitu loh. Jadi ini cuman teori ya. Jadi teori ini sifatnya hanya literasi, tetapi untuk prakteknya kita kembalikan lagi ke kita semua. Nah, kita lihat di sini model klasik dalam hubungannya dengan uang. Apabila kita ingin mengukur sebuah nilai domestik dari barang itu ya kita tinggal dilihat saja sebenarnya dari tingkat berapa upah tenaga kerja yang diberikan oleh suatu negara tersebut. Kalau saudara sering lihat dengar cerita-cerita kalau jadi pelayan restoran di luar negeri, misalkan di Amerika atau mungkin di Inggris gitu ya. Atau mungkin bahkan ada beberapa yang rekan kita atau saudara kita bekerja di Korea sebagai karyawan pabrik yang gajinya bisa sampai 30 juta. Sementara gaji karyawan pabrik di tempat kita berapa ini? Ya paling gampangnya UMR di kota kita ini berapa? Apakah ketika kita bekerja di kota kita saat ini nantinya akan mendapatkan gaji UMR? Belum tentu. Kita kembalikan lagi kepada skill yang saudara miliki atau background pendidikan yang saudara miliki. Nah, pertanyaannya kenapa di negara maju dan berkembang itu bisa memberikan upah tenaga kerja yang jauh lebih bagus dibandingkan tempat kita? Yang pertama karena memang mereka daerah perdagangannya lebih luas. Kemudian upah minimum regionalnya itu mereka memang lebih tinggi karena memang kualitas hidupnya dan cadangan keuangan dari suatu negara tersebut lebih baik ya.
Ya, nanti lebih dalam lagi kita bahas di materi selanjutnya. Kenapa suatu negara itu upah minimum regionalnya lebih bagus dibandingkan negara kita. Nanti kita bertemu di kelas untuk membahas ini. Nah, ini kita skip saja karena kalau dijelaskan di sini, saudara pasti bingung. Nah, kita masuk ke devaluasi aja. Devaluasi adalah kebijaksanaan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang negara lain. Nah, untuk apa kok menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang negara lain? Jadi tujuan ini melakukan devaluasi adalah untuk memperluas ragam barang yang diekspor. Artinya dengan menurunkan nilai mata uang, ya, mata uang kita ini diturunkan nilainya. Ya, misalkan kita melihat nilai uang 100.000, nah ini diturunkan nilainya itu bukan nominalnya, tetapi nilainya. Ya, kenapa nilainya diturunkan? Karena biar bisa terus melakukan ekspor. Nah, kalau ekspornya naik, artinya apa? Devisa kita naik, ya, pendapatan APBN kita naik, ya kan dari sektor pajak juga. Biar mengurangi impor gitu loh. Biar pemasukan untuk negara naik dan banyak yang membutuhkan produk kita karena biayanya murah. Nah, ini dampaknya kan terlihat itu, menarik investasi asing. Nah, karena investasi di negara kita ini murah, harga-harga biaya kirimnya murah, maka banyak negara asing yang ingin menginvestasikan dananya untuk membuat pabrik di sini. Karena biaya kirimnya murah gitu loh. Nah, dengan mendirikannya pabrik negara di sini, ya berarti kan tingkat nilai pajaknya naik juga. Nah, kalau tingkat nilai pajaknya naik, artinya apa? Artinya banyak yang naik, misalkan kesempatan kerja juga naik. Nah, ini contoh keunggulan komparatif dari negara X. Nah, negara X menghasilkan 1 unit barang, contohnya A, dengan perbandingan 5:10 dari negara Y. Ya, artinya ada dari total 10 yang dibutuhkan, tetapi bisa memenuhi 5. Kemudian negara X menghasilkan 1 unit barang 6:10 dari negara Y. Ya, artinya seperti yang di awal tadi, satu bisa memenuhi hampir separuhnya. Nah, ini kenapa disimpulkan negara X lebih efisien dibandingkan negara Y. Nah, untuk melihat efisiensi ini, kita lihat tuh hitungannya di bawah. Jadi untuk melihat tingkat efisiensi ini, kita lihat barang A 5:10 dikalikan 100%, ketemu 50%, artinya bisa memenuhi kebutuhan barang 50%. Kemudian untuk 18 ini kita asumsikan aja nih, bukan tidak ada aturannya. Asumsikan ada jumlah kapasiti 18 yang harus dipenuhi, tetapi 6 bisa dipenuhi, sehingga 30% bisa dipenuhi. Sehingga kita bisa mengasumsikan di sini bahwa kenapa kok ini dikatakan lebih efisien barang B dari keunggulan komparatif. Nah, ini mungkin soalnya kurang lengkap, tidak disertai dengan biayanya. Nah, ya kita asumsikan aja ini, kita mengambil asumsi saja bahwa karena dia bisa memenuhi 30%, artinya banyak tenaga kerja atau biaya produksi yang bisa ditekan di situ ya, karena dari 18 target 6 baru dipenuhi. Nah, artinya ya mungkin ya jadi lebih efisien karena tidak bisa bersaing. Nah, kita tidak bisa melihat perbandingan komparasi dari negara Y ya, ini hanya asumsi aja. Nah, ini asumsinya dari negara Y tadi.
Kita skip aja daripada bingung ya. Nah, kesimpulannya kita ambil lagi nih. Karena rasio X itu ya tadi kan kita lihat ya, ada perbedaan setengah dan sepertiga. Nah, kemudian ada di mana barang X bisa berdagang atau tidak dengan negara Y. Intinya itu kita kembalikan lagi aja. Kesimpulan berdagang dan tidaknya ini kita kembalikan pada kembali lagi. Ya kalau kita hanya berpatok pada hitung-hitungan di atas kertas, saya yakin kita nggak akan berdagang sampai kapanpun. Jadi intinya just do it, kerjakan aja. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita hari ini, keuntungan perdagangan itu muncul karena masing-masing pihak memusatkan kegiatan pada bidang atau produksi yang opportunity-nya rendah. Nah, artinya itu kita bisa mendapatkan profit kalau kita ini bisa menurunkan kadar produksinya itu serendah-rendahnya, biaya produksi rendah, biaya tenaga kerja rendah, dan kita memiliki keunggulan absolut dibandingkan negara lain. Nah, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, saudara, untuk materi ini kita sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan saudara mengenai perbedaan keunggulan absolut dan komparatif. Ya, semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas kesediaan saudara mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.